Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khujibatin naru bisyahawati wa khujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim khuffat badala khujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijabu fa idza fa'alahu dakhalaha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka ditutupi atau dikelilingi oleh berbagai kesenangan syahwat, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai hal-hal yang tidak disukai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan lafadz khufat sebagai ganti lafadz hujibat, artinya ditutupi. Namun keduanya mempunyai makna yang sama. Maksudnya di antara seorang hamba dengan tempat itu, yaitu surga dan neraka, ada hijab atau penghalang atau sesuatu yang menutupi. Jika hamba itu mengerjakannya, niscaya dia memasukinya. Jadi ini sudah terbukti dalam kehidupan kita. Memang amal-amal surga itu berat bagi syahwat. Amal-amal neraka itu menyenangkan syahwat. Karena memang surga sudah dinas oleh Allah, dihiasi, ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang bagi syahwat berat. Sebenarnya bagi otot tidak berat, tetapi bagi syahwat berat. Bukan masalah berat berapa kilonya, itu bukan, tetapi kok ya bagi syahwat susah gitu. Seperti sholat subuh berjamaah, kemudian sholat tahajud, puasa, sedekah, menahan marah, itu berat bagi syahwat. Tetapi kalau kita melaksanakannya, di balik itu ada surga. Seperti sebuah hijab atau tirai yang kalau kita menabraknya, di situ ada tempat yang kita tuju. Karena halangannya hanya sebuah tirai atau hijab. Sedangkan neraka, jebakannya, tutupannya adalah apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Kalau dilakukan, maka jatuh ke dalam jurang neraka. Ya kan? Misalkan kita dibuat marah, ya paling enak untuk nafsu yang melampiaskan amarah. Kalau nanti nggak marah, nanti harga diriku tercoreng dan sebagainya. Yang menyenangkan nafsu ya melampiaskan. Kita bentak, kita hajar, kita marah-marah. Padahal itu adalah jebakan neraka. Itu adalah tutupan-tutupan neraka yang kalau kita lakukan masuk neraka. Ngantuk, enaknya tidur lagi sampai jam 7. Padahal ada panggilan azan salat subuh. Itu tutupan-tutupan neraka. Apalagi laki-laki ya, menahan hawa nafsu dari wanita. Itu enak. Berat. Tetapi dapat surga. Tapi kalau dilampiaskan dapat neraka. Mengumpulkan harta itu menyenangkan syahwat. Nah, itu nanti bisa masuk neraka. Wailul likulli mazatil mazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Enak itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung itu enak bagi syahwat. Tapi bisa masuk neraka. Yang menyebabkan surga apa? Sesuatu yang dibenci, yaitu tidak lagi mengumpul-ngumpulkan tetapi membagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada sedekah, kepada kurban, kepada wakaf, kepada membantu perjuangan dakwah. Itu tidak enak di nafsu, tetapi mendapatkan surga. Jadi sekarang kita punya prinsip, kalau apa-apa yang menyenangkan mendapati diriku, waspada.
diteliti. Yang menyenangkan ini jangan-jangan ini adalah neraka. Kalau apa-apa yang menyusahkan mendekati diriku, menyusahkan syahwatku, bersyukurlah, diteliti. Bisa jadi ini adalah jalan-jalan menuju surga. Sekarang wabah nggak selesai-selesai, bahkan menimpa tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz TPK juga pada sakit. Nah, ini sesuatu yang menakutkan kita, berita lelayu setiap hari. Memang ini menyusahkan syahwat kita. Jangan-jangan dengan kesabaran dan ketabahan kita, dengan keridhaan kita pada Allah atas perbuatan-perbuatannya, kita ridho, kita ikhlas, kita qadha, kita ridho, kita menerima dengan tawakal. Jangan-jangan ini adalah sebabku dan seluruh umat muslim masuk surga. Pokoknya apa-apa yang tidak enak itu bisa jadi adalah surga. Apa-apa yang enak bisa jadi adalah neraka. Itu ya, dibolak-balik, dibalik saja. Jangan apa-apa harus yang menuruti selera kita. Hati-hati. Kalau apa-apa menuruti selera nafsu kita, jangan-jangan ini ada tanda-tanda masuk neraka. Sebagaimana surat Al-Baqarah 206, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan untuk kalian berperang padahal kalian benci dengannya. Tetapi bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu jelek untukmu. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu kok. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa itu. Al-Baqarah 216. Suka sesuatu bisa jadi itu jelek untuk kita. Membenci sesuatu bisa jadi itu baik untuk kita. Zaman kemerdekaan, Belanda datang, Jepang datang. Wah, perang itu susah, perang itu benci, perang itu ya kalau nggak perang nggak merdeka. Akhirnya warga Nusantara, aku benci perang, sakit, menakutkan, bisa membahayakan. Tapi aku lebih benci lagi kalau tidak merdeka. Makanya harus berperang sehingga alhamdulillah kita sebagai anak cucu generasi ini mencicipi kemerdekaan karena kakek buyut kita mereka melawan hawa nafsunya untuk berperang. Sehingga kita mencicipi sedikit surga kemerdekaan dan mereka mencicipi surga yang betulan di sana insyaallah. Jadi seperti itu ya. Apa yang menurut kita dibenci bisa jadi itu adalah jalan menuju surga. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.